Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih kalian sudah mau hadir dalam kelas kelompok kali ini. Terima kasih juga atas ketersediaannya, atas waktunya dan segalanya ya. Untuk konseling kelompok kali ini, Ibu akan membahas tentang manajemen waktu ya, manajemen waktu dengan teknik brainstorming ya. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Nama Ibu Obiwali Suroni, Ibu sebagai guru BK SMK 5 dan juga mahasiswa ini Siliwangi semester 3. Selanjutnya boleh perkenalan. Nama saya Diva Latifah dari kelas 2 FPL. Hobi saya menyanyi, mengikuti kemudian Oke, selanjutnya. perkenalkan nama saya Karisa Andani dari kelas 2 FPL. Hobi saya perkenalkan nama saya dari Sembawati Herawati dari kelas 2 FPL. Hobi saya memasak. Nama saya Dimas dari kelas 2 FPL. Hobi saya perkenalkan nama saya Dina Maulida dari kelas 10 FPL. Hobi saya tidur. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Amelia Indonesia dari kelas 2 FPL. Hobi saya itu membaca komik dan Oke, terima kasih atas perkenalannya. Konseling kelompok ini memiliki beberapa asas ya. Yang pertama asas kerahasiaan, di mana konseling kelompok ini apapun yang kalian bicarakan tidak akan dibocorkan kepada pihak luar. Juga apapun yang berada di sini terjaga rahasianya. Setiap anggota kelompok wajib untuk merahasiakan apapun yang dibicarakan pada konseling kelompok ini. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Semua anggota kelompok ini bersifat sukarela ya, tidak ada paksaan sama sekali, semuanya mau dan bersedia terlibat atas semua sendiri. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Di sini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua berdasarkan pengalaman atau pendapat sendiri ya. Boleh setiap anggota berpendapat atau mengungkapkan solusi masing-masing ya. Sebelum kita mulai, marilah kita speaking dulu ya. Untuk peraturan SBT-nya, yang pertama ketika Ibu sebutkan tadi, silakan kalian tepukkan satu kali. Kalau Ibu sebutkan siang, tepuk 2 kali, sore 3 kali, dan malam tidak ada tepuknya karena Oke, siap semuanya? Siap. Pagi, siang, sore, malam. Oke, sore, malam. Oke, terima kasih. Kalian sudah mau speaking, tandanya kalian sudah siap dan fokus ya semuanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai dari kegiatan pengungkapan kegiatan sehari-hari ya. Misalkan kalian bangun tidur sampai tidur lagi, apa saja yang kalian lakukan ya. Misalkan contohnya Ibu mulai dari bangun pagi pada pukul 3, biasanya Ibu sholat atau mengerjakan tugas kuliah. Selanjutnya sholat subuh, mandi, persiapan berangkat sekolah, mengajar sampai sore jam 3. Ibu habis itu istirahat. Kadang-kadang main HP sampai maghrib. Habis itu beribadah sampai isya.
Silakan kalian lanjutkan dengan versi kalian masing-masing. Kalau saya bangun jam 9 kemudian ke air mandi dulu, kemudian sholat, habis sholat, saya menyiapkan jadwal sekolah, kemudian bersih sekolah, sarapan, kemudian berangkat sekolah, kemudian belajar sampai selesai sekolah, saya pulang, istirahat, mandi, makan, kemudian bermain ponsel. Setelah itu sholat maghrib isya, kemudian mengerjakan tugas yang telah ada. Setelah itu bermain ponsel sebenarnya, kemudian tidur. Kalau saya bangun jam 4:30 untuk pergi sholat. Saya ke WC untuk berwudu dan mengerjakan sholat. Saya menyiapkan jadwal untuk sekolah. Saya mandi, terus pakai baju, terus sekarang untuk terus pergi sekolah dan mengikuti kegiatan sekolah. Saya pulang. Sudah pulang, saya biasanya makan atau langsung tidur. Nah, udah tidur, bangun jam 2:30 untuk mengerjakan sholat asar. Saya mandi lagi untuk bermain, kadang main, kadang enggak, bermain HP. Terus saya pulang jam 6 kalau mau maghrib. Saya sholat sampai isya bermain HP, kadang suka bergadang kalau tidak tahu waktu, terus tidur. Oke, selanjutnya. Saya bangun jam 4:30, terus saya beresin kasur, lalu mandi, terus sholat, kemudian pakai sarapan. Saya sarapan, lalu saya berangkat sekolah, lalu pulang sekolah, istirahat sebentar, lalu sholat asar, lalu kemudian makan. Sudah makan, main HP sebentar sampai maghrib, lalu sholat maghrib dan isya, lalu saya main HP sampai jam 9. Lalu saya biasanya bangun mandi, terus saya pergi mandi dan sholat subuh. Sholat subuh saya pakai baju buat berangkat ke sekolah, terus makan, terus berangkat ke sekolah. Sesudah saya ke sekolah, saya biasanya langsung sholat asar, makan, atau kemudian pakai dulu sebentar sampai jam 6. Terus saya sholat maghrib, sholat isya, terus main sampai jam 9, terus tidur. Kalau saya bangun jam 9:30, lalu pergi mengambil wudhu. Sesudah wudhu saya sholat, saya mandi, siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Terus saya sarapan, sesudah sarapan berangkat ke sekolah, sesudah sekolah belajar sampai selesai, sesudah selesai pulang, kadang main, kadang enggak, sampai ke jam 6. Terus saya sholat maghrib sama sholat isya, main HP sampai tidur. Saya bangun jam 4:30, mandi, ngambil wudhu, lalu sholat. Setelah selesai sholat, membereskan tempat tidur, lalu menyiapkan jadwal. Setelah itu langsung mandi. Sudah mandi, bersiap berangkat sekolah. Setelah itu belajar. Pulang sekolah saya langsung istirahat dulu sebentar, membereskan kembali rumah. Setelah itu main HP, persiapan sholat maghrib, terus sambil lagi. Terus setelah itu saya makan, dan kita main HP, menyiapkan jadwal buat besok, belum main HP lagi. Kadang suka lupa waktu, jadi terakhir tidur antara jam 11:30 atau jam 11. Oke, nah, berarti kegiatan kalian sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, pernah nggak kalian merasa bahwa pengaturan waktu kalian terlalu acak-acakan atau kadang-kadang kalian kebablasan kayak tadi Amelia, begadang atau misalkan kelupaan
sampai mengerjakan tugas di sekolah kayak gitu, pernah nggak? Sebutkan permasalahan masing-masing. Kalau saya sih, kalau saya main game Sampai lupa waktu ya. Yang lainnya? Saya sulit membagi waktu antara sekolah dan membagi waktu di rumah. Oke, ya. saya sering menunda tugas karena saya masih merasa masih ada waktu. Oke, mudah-mudahan sampai deadline kayak gitu ya. Selanjutnya, Saya sering scroll sampai ke waktu tugas. sekolah sampai lupa ya sekarang jam berapa kayak gitu ya. Saya tidak punya jadwal harian. Oh, nggak punya ya, jadi harian itu bebas aja mau ngelakuin apa gitu. Kalau saya suka menggunakan media sosial, nggak lupa waktu untuk belajar. Oh, jadi terlupakan belajarnya. Oke, selanjutnya nih kalian udah ada masalah-masalah atau keresahan kalian masing-masing. Kira-kira nih menurut pendapat kalian gimana sih solusi yang paling tepat buat masalah kalian sendiri? Solusinya misalnya mau mengatur waktunya dengan ada alarmnya atau apa, silakan versi masing-masing. Kalau sekarang tuh kalau udah menjadi hal ya, sebaiknya konsisten aja gitu sama jadwal hariannya. Oke, jadi Dipa mau membuatkan jadwal harian dulu biar konsisten kayak gitu ya. Oke, selanjutnya Kalau saya bikin jadwal harian, itu sederhana. seperti mengajarkan tugas kayak gitu, jadwal harian, membantu orang tua kayak gitu ya. Selanjutnya, Kalau saya tuh paling pakai sebelum selesai. oh iya, jadi patokannya jangan dulu main apa ya sebelum tugasnya selesai, jadi harus sampai selesai dulu tugasnya. Oke, selanjutnya. Oke, sedikit demi sedikit, siap. Sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Oke. Selanjutnya, Kalau saya menentukan mana yang harus dikerjakan dulu. mana yang harus dikerjakan dulu? Misalkan yang lebih deadline adalah pelajaran matematika, kita kerjakan matematika dulu. Oke, misalkan atau yang lagi deadline itu disuruh ngomong ke orang dulu. Kayak gitu ya. Selanjutnya, Kalau saya membaca alarm untuk belajar dan oke, alarm misalkan waktu istirahatnya berapa lama? Pakai alarm misalkan ngajam kayak gitu ya. Oke, nah tadi udah masalahnya apa, solusi. Nah sekarang komitmennya bagaimana? Mulai dari kapan kalian mau melakukan solusi tersebut terhadap masalah kalian dan bagaimana caranya? Misalkan mulai dari besok Bu, caranya saya akan mengatur waktu, misalkan berapa menitnya. Silakan menurut pendapat masing-masing. Saya berkomitmen untuk mulai hari ini dan seterusnya untuk mengurangi penggunaan HP dalam sehari, misalnya 1 jam atau beberapa menit untuk perjalanan dan mengerjakan tugas sebelum balik malam. Oke, selanjutnya. Kalau saya berkomitmen mengerjakan tugas sekolah sebelum jam 8 malam. Oke, sebelum jam 8 malam harus sudah selesai ya, karena jam 8 malam itu waktunya udah ke Indonesia gitu. Oke. Saya akan membatasi HP maksimal 1 jam setelah pulang sekolah. Oke, jadi batas ya scrollnya tidak terlalu kebablasan karena kita tuh suka mengatur waktu ya kebablasan, jadi harus di waktu bisa boleh. Selanjutnya Saya akan oke, realistis ya yang bisa dilakukan sendiri. Misalkan mengerjakan tugas sedikit-sedikit boleh, yang realistis aja. Misalkan kalau susah nggak apa-apa nanti ditanyakan. Oke, selanjutnya Kalau saya berkomitmen untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu lalu bermain HP. oke, jadi tugas dulu ya. Komitmen harus istiqomah, jangan sampai ya hari pertama kayak gitu, hari kedua main HP dulu sebentar, jangan gitu ya. Selanjutnya gimana? Kalau saya berkomitmen untuk membuat jadwal harian mulai hari ini dan seterusnya
dan menyerahkan ya di kamar, jadi supaya ingat jadwal. Oke, di Pampang sebenarnya ada apa namanya itu kayak tempelan-tempelan lagi yang disebut schedule board ya. Pernah dengar schedule board? Nah, di sana tuh ada tertera jam-jamnya, silakan kalian isi. Nanti kalian cari aja di apa toko-toko apa alat tulis, ada banyak schedule board. Di sana kalian bisa menulis seperti papan tulis juga kegiatan sehari-hari bisa diatur juga ya. Nah, alhamdulillah dari pertama kalian mengungkapkan masalah, solusi sampai komitmen. Semoga komitmennya dijalankan dengan baik dan istiqomah. Sebelum kita akhiri konseling kelompok ini, ada nggak kesan yang akan kalian sampaikan pada saat konseling kelompok kali ini? Silakan dari Bapak. Kalau menurut saya sih, saran dari saya, manage waktu itu ternyata sangat tinggi, kira-kira sama dari ya, bukan saya. Yang memang penting ya, karena kalau tidak diatur waktu itu bakal mengalir dengan sia-sia kadang-kadang. Selanjutnya ada Saya berpesan dari waktu bersediakan untuk relaksasi. oke, biar nggak stres ya. Kalau misalkan tidak ada relaksasi, kadang-kadang mumet, kadang-kadang stres atau jenuh ya. Selanjutnya Kalau pakai evaluasi dan penyesuaian jadwal secara teratur. oke, nyesuaiin antara misalkan sekolah, main, tugas di rumah dan lain sebagainya. Sip. Terus yang lainnya Tetap disiplin dan konsisten. konsisten disiplin. Saya akan sadar bahwa waktu itu berharga. Sangat berharga sekali ya, waktu itu seperti uang. Kalau kesan saya lebih merasa lega karena masalah yang saya alami dengan orang lain. Oke, jadi ternyata banyak ya yang apa pengalamannya sama ya. Ternyata orang lain juga kadang-kadang lupa waktu, kadang-kadang belum bisa mengatur waktu ya. Alhamdulillah konseling kelompok mulai dari awal sampai akhir telah selesai. Sebelum mengakhiri, Ibu akan selalu memantau kegiatan kalian untuk 1 dan 2 minggu ke depan. Apa komitmen kalian yang tadi sebutkan berjalan dengan semestinya atau tidak? Ibu akan memantau apakah ada perkembangan dari mulai kalian mengatur waktu, istirahat maupun mengerjakan tugas, apakah ada keterlambatan dan lain sebagainya. Semoga di pertemuan selanjutnya Ibu harapkan kalian sudah bisa mengatur waktu dengan baik ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau sesi konseling kali ini banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.